Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hey Channel. Baiklah, pada mata kuliah perencanaan pelayaran kali ini kita akan memasuki part 5 yang akan membahas materi tentang penggunaan katalog peta, yang dimana nanti akan membahas satu persatu apa itu katalog, dan kemudian peta apa saja yang dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan ketika kita ingin melakukan pelayaran. Nah, peta apa saja yang dibutuhkan itu kita bisa melihat pada katalog peta. Yang pertama yaitu pengertian katalog. Peta laut adalah kumpulan atau seri peta yang lengkap dari suatu daerah tertentu dengan batas-batas geografis yang tertentu. Setiap folio mempunyai nama serta seri nomornya. Nah, fungsi kita menggunakan katalog peta ini agar mudah atau membantu navigator untuk mengetahui peta-peta yang digunakan saat melakukan sebuah pelayaran. Jadi, sebelum kita melakukan pelayaran, kita harus mengetahui dulu daerah mana kita akan melakukan sebuah pelayaran. Nah, kemudian kita harus mengetahui peta-peta nomor berapa saja yang harus kita gunakan ketika kita melakukan sebuah pelayaran tersebut. Nah, peta yang dibutuhkan tersebut itu bisa kita melihat pada katalog peta laut. Nah, kemudian cara yang harus diperhatikan ketika sebelum memilih peta yang akan digunakan ketika melakukan sebuah pelayaran. Yang pertama yaitu kita harus menentukan rute yang akan kita pilih. Nah, misalnya kita sudah mempunyai planning dari layar dari kota A ke kota B. Nah, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi. Nah, kemudian berdasarkan rute tersebut, tentukan wilayah daerah yang akan dilalui. Nah, pada katalog peta itu ada beberapa wilayah yang sudah dibagi sesuai zonanya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan nantinya kita akan melakukan sebuah pelayaran dari Kalimantan ke Pulau Sulawesi. Nah, itu merupakan wilayah pada wilayah D. Nah, kemudian kita tinggal membuka halaman wilayah D. Yang wilayah D tersebut merupakan sebagian Pulau Kalimantan dan keseluruhannya pulau dari Sulawesi. Nah, setelah kita membuka peta atau halaman wilayah D tadi, kita tarik garis haluan semu dari asal dan pelabuhan tujuan kita. Nah, haluan semu ini tadi akan mempermudah kita menentukan nomor peta berapa saja yang akan kita butuhkan ketika kita melakukan pelayaran. Nah, kemudian tinggal kita catat nomor peta yang dilewati garis haluan semu tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana tahap menggunakan katalog peta, ada beberapa lembar pada katalog peta yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu daftar isi. Nah, di daftar isi bisa kita lihat itu di situ ada daftar koreksi, daftar isi. Kemudian di sini juga ada penjelasan umum tentang katalog peta tersebut. Nah, kemudian masuk yang kedua yaitu peta-peta laut di Indonesia. Nah, di situ bisa kita lihat bermacam-macam jenis peta laut. Ada Sumatera, ada Laut Natuna, ada Jawa, ada Kalimantan, dan pada sebelah kanannya itu adalah halaman, dan pada sebelah kanan halaman itu ada kode A, A1, A2, A3. Nah, A, B, C, D itu merupakan wilayah suatu peta tersebut. Nah, nantinya akan dibagi.
Nah, kemudian ada A1, A2, A3. Nah, yang ada 1, 2, 3-nya itu merupakan peta penjelas dari peta utama tadi, yaitu peta H tadi. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ini merupakan peta pembagian wilayah. Jadi kita di wilayah ini ada wilayah A, wilayah B, sampai wilayah H. Nah, di sini kita tinggal melihat kita ingin berlayar dari suatu pulau ke pulau yang mana. Nah, jadi kita tinggal melihat yang tadi kan kita ingin berlayar dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi. Nah, berarti kita menggunakan peta wilayah D. Nah, di peta wilayah D itu kita tinggal buka pada katalog peta yang ada wilayah D-nya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada nomor peta seluruh wilayah Indonesia. Nah, di situ kan kelihatan kotak-kotak. Kotak-kotak itu merupakan perpecahan dari masing-masing peta laut. Di sebelah kiri utara Sumatera itu terdapat peta nomor 4. Nah, jadi ketika kita ingin berlayar di bagian utara Sumatera, kita tinggal membuka peta nomor 4. Nah, jadi kita di peta nomor 4 ini nanti masih ada peta penjelasnya. Nah, itu ada A1, A2 tadi, itu merupakan salah satu peta penjelas dari Pulau Sumatera. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita melihat kebutuhan peta yang dibutuhkan pada saat kita melakukan sebuah pelayaran dengan menggunakan katalog peta. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan katalog peta laut. Yang sebelumnya kalian sudah mendengar semua apa itu katalog peta laut dan bagaimana cara pemilihan peta laut yang dibutuhkan ketika kita melakukan sebuah pelayaran. Ini katalog peta laut udah lama sekali, yaitu edisi tahun 2006. Ini hanya sebagai contoh ya, kebetulan di kapal cuman ada edisi 2006. Mari kita buka satu persatu. Baik, yang pertama sekali kita akan ketemu yaitu daftar isi. Daftar isi dari isi yang ada pada katalog ini. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan dari katalog peta tersebut. Ada beberapa penjelasan. Kemudian nah, ini tadi juga udah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu ini merupakan petunjuk pembagian wilayah peta laut yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa wilayah yang itu dalam bentuk abjad ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk wilayah A itu yaitu bagian Sumatera, pantai barat, pantai selatan, pantai utara, dan pantai timur. Kemudian perairan termasuk perairan Selat Malaka. Nah, kemudian yang wilayah B yaitu termasuk Kalimantan, pantai barat laut, dan pantai selatan termasuk juga Laut Natuna dan Selat Kalimata. Kemudian pada wilayah C yaitu Pulau Jawa yang terdapat pantai barat, pantai utara, pantai selatan termasuk Pulau Bali dan Pulau Lombok. Nah, Selat Sunda dan Selat Bali juga. Kemudian kita masuk di wilayah B, ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan yaitu pantai timur dan pantai selatannya. Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat pantai utara, pantai selatan, pantai barat, dan pantai timur, dan Selat Makassar. Kemudian di wilayah E itu merupakan Nusa Tenggara yang terdapat Pulau Bali hingga Pulau Timur, kemudian Laut Flores dan Laut Sawu dan Laut Timur. Dan kita masuk ke wilayah F yaitu Pulau Maluku yang di sana terdapat Pulau Sangihe, Pulau Talaud, Pulau Halmahera juga, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Pulau Waigeo. Nah, pada lautnya yaitu Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram. Kemudian pada wilayah G yaitu merupakan Pulau
Sermata, kemudian Pulau Tanibar, Pulau-Pulau Kai, dan Pulau-Pulau Aru. Nah, kemudian termasuk Laut Banda dan Laut Arafuru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wilayah H. Wilayah H ini yaitu wilayah Irian Jaya atau Papua yang terdapat dari bagian barat, pantai utara, dan pantai selatan. Nah, itu merupakan wilayah-wilayah yang terdapat pada peta laut Indonesia. Nah, kemudian ini juga udah dijelaskan tadi yaitu petunjuk peta seluruh Indonesia. Nah, ini peta-peta seluruh peta yang ada di Indonesia. Ini merupakan nomor-nomor petanya. Jadi di katalog peta ini sudah terdapat nomor-nomor yang menandakan peta berapa yang kalian butuhkan pada saat kalian melakukan pelayaran. Baiklah, kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana kita menentukan peta yang dibutuhkan, peta apa saja yang dibutuhkan saat kita ingin melakukan sebuah pelayaran. Saya akan memberikan contoh. Kita akan ingin berlayar dari Pulau Tarakan, Kalimantan. Di sini, ini Pulau Tarakan. Kemudian kita ingin berlayar ke Pulau Ambon. Nah, karena ini termasuk wilayah D, jadi kita tidak perlu melihat daftar isi lagi. Kita tinggal lihat aja bagian sebelah kanan ini merupakan adalah tanda di wilayahnya juga. Tadi karena di wilayah D, kita buka aja. Nah, ini ada wilayah A. Ini merupakan wilayah B. Nah, ini merupakan wilayah D. Tinggal kita buka wilayah D. Oke. Nah, kita ingin melihat kebutuhan peta yang dibutuhkan. Peta nomor berapa saja yang digunakan ketika kita ingin berlayar dari Pulau Tarakan sampai ke Manado, ya. Nah, yang pertama tadi sesuai dengan teori tadi, kita harus menentukan rute. Kita udah menentukan rute, kemudian kita menentukan wilayah berapa, yaitu ini merupakan masuk ke dalam wilayah B. Nah, kemudian kita buka halaman wilayah D, ya. Nah, ini wilayah D yaitu Selat Makassar dan Kalimantan Pantai Timur. Nah, kemudian kita bikin kita tarik garis haluan semu. Ya, ini cuman sementara. Ini merupakan garis haluan semu kita ketika kita merencanakan sebuah pelayaran. Jadi kita bisa menentukan peta nomor berapa saja yang kita butuhkan. Oke, baiklah, kita akan melihat bersama-sama kebutuhan peta yang dipergunakan saat kita melakukan pelayaran dari Pulau Tarakan menuju Pulau Manado. Nah, ini sangat gampang sekali. Kita hanya melihat kotak mana saja yang terkena garis haluan semu yang telah kita perkirakan tadi. Nah, di sini yang jelas yang pertama sekali masuk ke dalam peta nomor 58. Jadi langsung kita catat saja. Peta nomor 58. Kemudian masuk ke peta nomor 59. Kemudian kita lihat lagi peta yang agak besarnya yaitu peta nomor 132. Kemudian di peta 57 tidak masuk. Nah, kita bergeser agak besar lagi. Ini masuk ke peta nomor 126. Nah, baik. Ketika kita tidak ada lanjutan nomor peta lagi, silahkan kita buka peta selanjutnya, atau ini masuk ke peta penjelas. Ya, oh ya, sebelum kita masuk ke peta selanjutnya, ini ada namanya istilah peta penjelas. Jadi biasanya peta penjelas itu peta yang berada di pulau-pulau, karena di pulau-pulau tersebut memiliki daerah yang agak rawan, misalnya kondisi perairan yang dangkal.
Nah, kita bisa lihat di Pulau Tarakan ini kan merupakan banyak-banyak pulau. Mari kita lihat sebelahnya, yaitu merupakan peta penjelasnya. Nah, di sini kelihatan, di sini ada kelihatan peta penjelasnya. Nah, kemudian di zoomkan ke sini. Nah, kita tadi kan berada pada berada pada posisi di Pulau Tarakan ini. Nah, ini merupakan peta penjelas ya. Jadi kita bisa catat juga nomor peta yang dibutuhkan ini. Ini merupakan peta penjelas. Peta penjelas. Yang pertama yang jelas masuk ke nomor peta 259. Kemudian udah pasti kena peta nomor 256. Nah, kemudian kita sepertinya kena di peta nomor 260 juga. 260. Nah, kemudian peta nomor kayaknya udah, itu merupakan peta penjelasnya. Kemudian kita lanjut ke peta selanjutnya. Nah, kita tadi itu hanya sampai peta 126. Peta 126 itu wilayah sini ya, wilayah sini. Nah, kemudian kita lanjutkan yang tadi, yaitu garis haluan semu kita ini lurus saja, haluan semu kita menuju Pulau Manado. Nah, kita tinggal catat saja. Yang pertama yaitu peta nomor 118. Kemudian masuk ke peta 62. Kita tidak melewati pinggiran Pulau Manado, jadi kita langsung lewat sini tadi garis haluan kita ya. Jadi kita menggunakan peta nomor 62. Kemudian peta terakhir yaitu peta 344. Nah, oke, sudah tidak ada peta lagi di sini. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ketika kalian disuruh kapten menyiapkan peta yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pelayaran dari Pulau Tarakan menuju Manado, yaitu peta yang dibutuhkan yaitu nomor 58, 59, 132, 126, 118, 62 dan 344. Kemudian ditambah peta penjelas yaitu nomor 259, 256 dan 260. Nah, baik, itulah cara bagaimana kita menentukan peta apa saja yang dibutuhkan saat kita melakukan sebuah pelayaran. Baiklah, sekian materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, tentunya untuk Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Jika ada pertanyaan atau salah dalam penjelasan saya, bisa komen di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.